Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Marki Utami, PGSD 4B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Sebelum berlanjutnya artikel yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di negara agar tercapainya keselarasan-keselarasan nasional. Di sini saya membuat artikel dengan judul Peran Agama dalam Memperkuat Integrasi Nasional di Indonesia dan 4 Pilar Bangsa bagi Integrasi Nasional. Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan dambaan bagi setiap umat manusia. Manusia ingin hidup di dunia dengan damai, tentram, dan aman. Tuhan menciptakan manusia dengan kemajemukan, baik dari suku, ras, budaya, maupun agama. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap bangsa penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa keragaman budaya yang ada di Indonesia membebaskan pemeluk agama dan keyakinan sesuai ajaran agama. Namun, kebebasan itu harus dipergunakan dengan baik dan tidak mengganggu dan merugikan umat beragama, agar kita tetap senantiasa saling bertoleransi dan tidak mengganggu agama yang lainnya. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh manusia, baik individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan beragama biasanya terdapat aliran-aliran yang melenceng dari aturan-aturan keberagamaan yang ada di Indonesia, sehingga kita sesama manusia harus selalu mengingatkan dan saling berhati-hati. Makna integrasi nasional secara etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata tersebut. Sedangkan integrasi nasional secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan kewilayahan menurut Syafruddin Bahar 1996. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti 2010, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu integrasi nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat, atau dalam artian lain yaitu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di negara agar terjadinya suatu keselarasan-keselarasan nasional. Agama dan integrasi nasional. Aspek keagamaan masih merupakan suatu hal dengan kandungan kerawanan emosional, memiliki kekuatan motivasi yang tinggi dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi benih-benih diintegrasi dan retaknya kohesi sosial akibat heterogenitas masyarakat. Peran penting agama sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan dan keuletan setiap warga negara dan bangsa Indonesia serta totalitas. Ketangguhan dan keuletan bangsa Indonesia harus meliputi aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta ketahanan keamanan agar tetap terpelihara eksistensi maupun jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tantangan terhadap integrasi nasional dalam mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Agar tetap berdiri ada beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu faktor yang dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia, namun ada pula faktor yang dapat menjadi penyebab diintegrasinya bangsa Indonesia.
Faktor-faktor mengintegrasikan bangsa Indonesia antara lain nilai-nilai luhur Pancasila, hukum yang ditegakkan secara konsisten dan adil, kepemimpinan yang efektif, pembangunan yang memuat harmoni. Sedangkan faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia antara lain kekuatan neoliberalisme yang mengubah negara kesejahteraan menjadi negara korporasi, fundamentalisme, teokrasi, dan sektarianisme, separatisme, kekerasan politik, dampak globalisasi, sentralisasi, dan desentralisasi yang tidak berorientasi pada kepentingan publik. Di sini saya akan menjelaskan 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila sebagai ideologi. Secara umum, ideologi adalah seperangkat cita-cita, gagasan-gagasan yang merupakan keyakinan tersusun secara sistematis, disertai petunjuk cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut. Ideologi merupakan orientasi pada tindakan, namun persepsi yang menyertai orientasi, pedoman, dan komitmen memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan warna pada sikap serta tingkah laku saat melakukan tindakan. Ideologi bukanlah hanya sekedar pengetahuan, namun merupakan suatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mulai dibahas ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melaksanakan sidang pertama. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang pertama membahas tentang dasar negara apa yang akan digunakan saat Indonesia merdeka. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ajaran filsafat bernegara bangsa Indonesia yang dibingkai dalam sebuah ideologi Pancasila merupakan landasan utama semua sistem penyelenggara negara Indonesia. Konsekuensi Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya secara eksplisit pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Namun tidak dipungkiri kenyataannya masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. UUD 1945 disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian KRSI diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada 1950 dan pada tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan lagi. Pada era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 diberikan naskah asli oleh MPR, diubah 4 kali, yaitu perubahan pertama tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, dan keempat tahun 2002. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, setelah perubahan inilah dinyatakan secara eksplisit pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berubah dinyatakan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, jelas bahwa negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara hukum yang demokratis atau negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengidealkan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintah republik, sistem pemerintahan presidensial. Pada saat sebelum kemerdekaan, seorang tokoh mengingatkan bentuk negaranya yaitu federal. Apabila Indonesia merdeka, tokohnya yaitu Bung Hatta. Namun Bung Hatta berubah pikiran karena setelah berkumpulnya para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dan diganti bentuknya yaitu kesatuan. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma Karta Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad 14. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang mana kata bhinneka merupakan gabungan dari dua kata bina dan ika. Sedangkan Tunggal Ika merupakan gabungan dua kata tunggal dan ika. Bhinneka diartikan berbeda-beda, sedangkan ika diartikan itu adalah sedangkan tunggal artinya satu. Berdasarkan arti kata tersebut, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda itu satu. Yang sering kita artikan berbeda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan untuk menyatukan seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia, yang mana diantara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu-satuan dan tentunya tidak hanya terkait dengan semangat toleransi kehidupan antara umat beragama. Kesimpulannya yaitu dalam upaya membangun kerukunan hidup antar umat beragama serta mengurangi konflik sosial dan tindakan kekerasan yang terjadi pada masyarakat, integrasi nasional bermakna solidaritas sosial dan kerjasama antara kelompok sosial yang harmonis tersebut diarahkan demi keharmonisan kesatuan dan kesatuan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.